Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu alladziina amanu wal ladziina utul ilma darajat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Bojongan 1, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Bojongan 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji tasawuf kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul berwajah bertatap muka dalam rangka ataupun dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan malam, yaitu lebih tegasnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selamanya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat cuma dia berkian. Baik, langsung saja berdiri saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini, di mana acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SDN Negeri Bojongan 1, acara yang ketiga yaitu pemaparan materi tentang diseminasi aksi nyata budaya positif, acara yang terakhir penutup. Baik, untuk pembacaan acara pada kesempatan kali ini, mari kita buka acara dengan bersama-sama bacakan surat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Negeri Bojongan 1 kepada Ibu Kepala Sekolah dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu calon guru penggerak tahun 2023 dari SDN Bojongan 1 yang saya hormati, pembawa acara, saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan kesempatan ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang sudah rela meluangkan waktu pada sore hari ini yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini, walaupun ini jam istirahat kita, ya seharusnya kita sudah pulas di tempat tidur mungkin jam sekarang, karena ini ada kewajiban kita, ya kita mendukung sepenuhnya kepada ibu calon guru penggerak ya pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua dengan niat baik ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Ibu dan bapak yang saya hormati, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung acara ini demi lancarnya program-program yang sudah dibuat oleh calon guru penggerak Ibu Suhermin ini. Semoga kita semua setelah nanti beliau mendapatkan gelar sebagai guru penggerak, kita imbasnya, ya kita mendapatkan imbasnya, terutama di sekolah kita ini, di SD Bojongan 1 ini. Mudah-mudahan dengan adanya satu orang guru penggerak, SD Bojongan 1 ini bisa lebih maju. Saya harapkan kepada ibu-ibu dan bapak yang belum mendaftarkan diri, sekarang waktunya, ya ada kesempatan sekarang untuk mendaftar, ya mumpung masih muda, ya mumpung masih ada kesempatan, mumpung kabupaten kita ini masih dijadikan proyek, ya masuk ke dalam proyek guru penggerak, ya pada tahap 10 ini sekarang sedang dibuka. Saya harapkan dan saya sangat
berterima kasih apabila ibu-ibu bersemangat untuk mengikuti pendaftaran calon guru penggerak, ya. Karena calon guru penggerak itu kedepannya itu insya Allah masa depannya cerah gitu ya. Ada beberapa harapan yang dapat diraih oleh para guru penggerak, ya. Terutama setelah mendapatkan sertifikat, guru penggerak itu bisa berkesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala sekolah, ya. Jadi bukan berarti diangkat secara langsung, tapi berkesempatan ya untuk mendaftarkan calon kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu sekarang salah satu syaratnya adalah mempunyai sertifikat guru penggerak, ya. Itu salah satu syarat, ya. Kepala sekolah itu kan ada yang dari usia, ya, ada kalau yang lebih dari 50 tahun itu yang kemarin diangkat itu sudah di atas 50. Bagi yang di bawah 50 tahun itu wajib punya sertifikat guru penggerak. Jadi kalau dari guru penggerak itu punya kesempatan masih muda menjadi kepala sekolah gitu, masih energi, kerjanya masih segar gitu ya, masih semangat ya. Kalau yang sudah tua-tua kan beda. Jadi sekali lagi saya berharap Bu Neng Suhermin ini menjadi inspirasi bagi kita ya, support kepada kita semua ya. Semoga kita Bapak dan Ibu guru di sini bisa mengikuti langkah Ibu Neng Suhermin ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, acara yang selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi desiminasi aksi nyata budaya positif yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ibu Suhermin SPD. Pada Ibu Suhermin SPD dengan segala hormat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Dewan Guru SDN Bojong 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini. Kemudian salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama yang saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala beserta Dewan Guru atas ketersediaan waktunya meluangkan waktu di jam-jam istirahat ini, sangat luar biasa dukungannya. Saya haturkan terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya kepada Ibu Kepala beserta Dewan Guru untuk kelancaran program yang sedang saya ikuti. Baik, pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah saya hanya berbagi pengalaman apa yang telah saya pelajari. Kebetulan saya pembelajarannya sudah sampai di modul 1.4. Kemarin yang 1.3 itu tentang visi guru penggerak sudah kita bahas ya Bu ya, di pendampingan individu. Nah, untuk 1.4 yaitu tentang budaya positif, penyebarannya melalui diseminasi ini yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, jadi di sini saya akan berbagi cerita tentang pemahaman saya, tentang pengalaman saya belajar modul ini ya Ibu Bapak. Jadi bukan mengajari, artinya bukan saya lebih tahu, hanya berbagi pengalaman. Saya yakin dan percaya bahwa Ibu Bapak pasti jauh lebih paham dari saya tentang penerapan budaya positif ini.
Nah, pada budaya positif ini ada beberapa konsep inti yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin di antara ibu bapak ada yang sudah paham, ada yang sudah pernah membaca, atau bahkan ada yang sudah ahli mungkin ya. Nah, nanti kita di sini sama-sama kita belajar lagi. Saya sharing lagi apa yang sudah saya pelajari di modul ini. Konsep inti yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dari kata paradigma, mungkin ibu bapak pasti sudah paham apa itu paradigma. Tentunya paradigma itu adalah pandangan belajar. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, paradigma ini kan mungkin pandangan kita terhadap pembelajaran yang sekarang dengan yang dulu itu tentunya berbeda ya. Kalau dulu kita menuntut anak supaya bisa, dulu kita menuntut anak supaya bisa semua pelajaran. Kalau sekarang berbeda. Sekarang tugas kita adalah menuntun, bukan menuntut. Kenapa berdiferensiasi? Karena kalau sekarang itu kita memberikan pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik murid, ya. Tidak semua murid kita perlakukan sama. Kenapa? Karena setiap murid itu unik. Setiap murid itu punya kepribadian yang berbeda. Jadi tentunya dengan kepribadian yang berbeda, ya kita harus memberikan pelayanan pun yang berbeda. Contoh dalam satu kelas, ada murid yang sudah bisa membaca, ada yang belum. Tentu ketika kita memberikan pembelajaran itu akan berbeda, tidak akan sama. Nah, kenapa ini berpusat pada berdiferensiasi itu untuk melayani semua, mengakomodir semua kebutuhan murid secara individu. Ya, tidak bisa kita samaratakan semua kebutuhan murid dalam satu kelas itu tidak bisa sama, tapi berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Adapun mewujudkan profil pelajar Pancasila, tentu ibu dan bapak sudah mempelajari tentang profil pelajar Pancasila, ya, mandiri, kreatif, kemudian berakhlak mulia, itu adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini ibu sudah paham ya, ibu bapak sudah paham bagaimana memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua adalah perubahan paradigma. Nah, sekarang pada perubahan paradigma ini silahkan berpasangan A dan B. Sobeklah secara kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang B bisa membujuk, bisa menghardik, bisa merayu, kemudian bisa mengiau atau bisa melakukan apapun. Tapi tergantung si A mau membuka atau tidak, ya. Jadi itu tergantung masing-masing. Boleh sekarang kegiatan yang dilakukan berpasangan. Yang nulisnya satu orang saja. Yang A yang nulis, nanti yang A yang menggenggam, ya. Pokoknya apa saja yang berharga menurut A, ya. Apa saja yang berharga menurut A digenggam sekuat tenaga
Kemudian tugasnya B. Nah, tugasnya B itu meminta untuk menggunakan, ya, untuk menggunakan, mau merayu, mau dengan lancang, mau dengan apapun terserah. Nah itu juga terserah A, mau membuka atau tidak itu terserah A, ya. Boleh? Udah? Bisa sudah? Silahkan yang A menggenggam. Yang B silahkan mau merayu, mau mengacau, mau menyogok atau mau apapun. Nenek rayu aku dulu dong. Ya, itu terserah. Ya, itu mau misalnya si apa terserah. Pokoknya tergantung keyakinan masing-masing. Anggap yang ada dalam genggaman tangan kita itu adalah hal yang paling berharga. Yang paling berharga, ya, yang paling berharga. Jadi silakan supaya bisa terserah atau tidak itu terserah. Silakan. Mau membuka atau tidak itu terserah. Dan B mau bekerja keras seperti pun silakan. Ya, aku memberikannya ya. Ya, jadi mau memberikan atau tidak terserah. Mau B mau silakan. Silakan. Ada yang sudah rayu? Oke. Tadi Bu Ido membukakan tangannya. Diapain sama Wawan? Yang jelas tadi Wawan merayu aku, ya suruh dibukain itu kertas, ya ternyata aku merayu dengan ikhlas aku memberikannya, ya itu aja. Karena dirayu. Atau ada yang tidak terayu? Ada? Bukan tidak terayu. Tidak sampai di kita. Karena apa ya? Kurang kali merayunya ya. Tidak tergoda mukanya. Oke, baik. Yang pertama katanya sudah terbuka karena rayuannya mau. Yang kedua tidak terbuka. Nah, coba ketika kita mau membuka tangan ataupun tetap menggenggam, itu yang memutuskan siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Jadi yang memegang kendali itu orang lain atau diri kita? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya, jadi yang mau kita membuka ataupun tetap memegang itu kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Ya, walaupun misalkan tadi Bu Ido dengan rayuan, tapi tetap kan yang mengontrol Bu Ido untuk membuka bukan karena rayuannya, tapi kan Bu Ido merelakan. Jadi tetap yang memegang kontrol itu adalah diri sendiri. Mau itu ada rayuan, mau itu tidak, mau apapun itu rayuan, kalau kita tidak keyakinan kita tidak untuk membuka, tetap kita akan yakin untuk tidak membuka. Nah, disitulah bahwa keyakinan. Jadi segala apapun yang kita perbuat adalah tergantung dari kontrol diri kita sendiri. Baik itu mau ada rayuan atau apapun jatuhnya, atau yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Nah, dari teori kontrol tadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita dulu beranggapan bahwa kita bisa mengendalikan murid, tapi nyatanya murid itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa mengendalikan adalah dirinya sendiri.
Jadi guru mengontrol murid itu hanya ilusi, ya. Coba bayangkan, kita marahin anak, kita hukum anak, tapi anak mau berbuat salah atau mau berbuat baik, mereka tetap yang memegang kendali. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini maksudnya dulu kita selalu beranggapan bahwa penguatan positif akan selalu bermanfaat. Nyatanya melalui penelitian, penguatan positif tidak selalu bermanfaat dan tidak selalu memberikan dampak yang efektif. Berdasarkan penelitian ada beberapa bahwa dengan memberikan penghargaan justru malah akan menimbulkan ketidakefektifan. Apa tidak efektif? Anak hanya terpacu ketika mereka mendapatkan hadiah. Keinginannya tidak dari dalam diri sendiri. Jadi penguatan positif itu tidak selalu efektif. Ya, jadi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kita dulu percaya bahwa dengan mengkritik orang akan merasa bersalah, kemudian dapat menguatkan karakter. Nah, ini adalah pemahaman yang salah, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Kita beranggapan bahwa orang masih gede bisa ngatur anak. Bisa tidak, Bu? Tergantung kan ya. Anaknya ada pun mereka bisa diatur karena mereka lagi mau diatur aja gitu. Sebetulnya mungkin mereka nggak mau, ya. Jadi mereka mau diatur pun karena mereka merelakan dirinya untuk diatur, bukan karena keinginan mereka, tapi ya udah ikut. Nah, jadi bahwa orang dewasa dapat memaksa itu adalah sebuah ilusi. Jadi intinya tetap kontrol itu ada pada diri sendiri. Baik guru, baik orang dewasa itu tidak bisa memberikan tekanan terhadap murid ataupun anak. Ya, karena yang memegang kendali tetap anak itu sendiri, bukan kita. Jadi sekuat tenaga kita memerintah mereka, tapi kalau mereka tidak mau, ya tidak. Ketika mereka mau membuka, mungkin ketika mereka merelakan dirinya untuk dikontrol, ya. Jadi itu adalah teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon berdasarkan teori kontrol. Nah, stimulus respon, realitanya dulu kalau stimulus respon itu kita kebutuhan sama, tapi dengan teori kontrol realitanya kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan si A dengan si B kebutuhan yang sama, itu tidak bisa. Kalau dulu kita samakan saja, ya kelas 1 ini. Tapi nyatanya setiap dalam satu kelas, jangankan satu kelas anak kita aja yang dari satu rumah, yang cuma 2-3 orang, itu mereka kepribadiannya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul, dalam melihat suatu masalah, si A dengan si B, cara pandangnya itu sudah pasti berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau dulu kita berusaha orang supaya ikut pandangan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kalau dulu kita maksa ya supaya pandangan kita tuh pandangan mereka sama dengan kita. Tapi kalau sekarang nanti kita mencoba mengerti orang lain, ya, dengan tadi memahami pandangan orang lain. Kemudian berikutnya,
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dulu ketika anak misalnya bandel, kita itu salah. Kalau sekarang dengan teori kontrol, kita lihat kenapa mereka seperti itu. Contoh, misalnya di kelas anak nyontek. Kalau dulu kita pandangannya salah nyontek. Kalau sekarang, kenapa anak ini bisa menyontek? Nah, jadi ada kita menelusuri tujuan dari menyontek itu apa dan kenapa. Jadi kalau dulu mah langsung main hakim sendiri, pandangan kita gini. Kalau sekarang kita lihat dulu nih, kenapa anak ini seperti ini, ya. Itu jadi perubahan pandangan kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dulu pandangannya, sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi, ketika Bu Ratih tidak mau membukakan, bilang, saya nggak mau, karena ini saya. Bu Ido membuka, saat ini membuka pun karena keinginan Bu Ido, ya kan? Bukan hanya karena rayu. Kalau Bu Ido ketika dia mau, kan tidak akan dibuka, ya. Jadi tetap kan yang memegang kendali tetap diri sendiri, mau membuka ataupun tidak, itu yang mengontrol tetap diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat pendidikan benar. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya apa? Jadi nih, tadi kalau misalnya modusnya nyontek, dianggap gagal. Tapi di teori kontrol, tadi kita menelisik dulu. Ini kenapa bisa nyontek? Tujuan kan anak nyontek tujuannya supaya bisa. Tentu ada alasannya. Nah, setelah kita telisik alasannya, kita perbaiki. Bagaimana supaya nanti tidak mencontek lagi. Nah, itu adalah perubahan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi istilahnya menang, kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang. Artinya ketika mereka salah masih bisa diperbaiki. Entah langsung diponis, kamu nyontek, tidak seperti itu. Kamu kesiangan, berarti tidak disiplin. Tidak seperti itu. Kita telisik dulu kenapa anak ini kesiangan, ya. Kemudian apa yang harus diperbaiki, bagaimana supaya tidak kesiangan. Itu bedanya pandangan dulu dengan yang sekarang teori kontrol. Nah, apa itu disiplin? Sekarang belum ada yang membuka kok. Apa itu disiplin? Disiplin menurut Ibu Bapak, disiplin itu apa? Silakan. Mengikuti aturan ya, Nek. Mengikuti aturan. Ya sudah. Mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Membiasakan diri hidup teratur. Membiasakan diri hidup teratur. Kalau Ibu Bapak tadi katanya sesuai aturan. Kalau Bu Sita membiasakan diri supaya teratur. Acuannya berarti berbeda ya. Kalau membiasakan diri itu berarti keinginan dari dalam diri, ya kan? Kalau berdasarkan aturan berarti keinginannya dari dalam diri atau dari luar? Dari luar. Jadi ketika kita disiplin pun motivasinya ada dari luar, ada dari dalam, ada dari diri sendiri, ya. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tadi membiasakan diri supaya mencapai apa yang dia hargai, apa yang dia yakini. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah
menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita makan berpandangannya di situ kata tadi mentaati aturan. Padahal yang sebenarnya itu belajar membiasakan diri untuk tujuan yang dihargai. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, betul tidak? Ya kan? Kita pandangan kita disiplin itu ada hukuman, harus ini aturannya banyak. Sebetulnya disiplin itu tadi dari dalam kita seharusnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai baik yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh dari nilai kebajikan. Nah, jadi nilai kebajikan itu banyak sekali. Ada beberapa lembaga yang merilis nilai-nilai kebajikan. Di antaranya profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kreatif. Kemudian BMO Primary Youth Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian menurut keterampilan hidup atau skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai kebaikan yang kita yakini, yang sifatnya universal, artinya tidak memandang agama, tidak memandang suku atau latar belakang lainnya. Ya, nilai-nilai ini kita yakini sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, kembali ke kebutuhan dasar manusia. Coba saya sebelum ke pengertiannya, kita sebagai manusia butuh apa saja? Makan, pakaian, uang, tempat tinggal, uang yang pertama. Uang, tempat tinggal, makan, apalagi baju, apalagi ya? Kendaraan, apalagi skincare, uang itu yang ya. Jadi itu adalah kebutuhan manusia, katanya tadi butuh makan, butuh pakaian, butuh skincare, ya. Nah kalau yang tadi disebutkan makan itu berhubungan dengan fisik, ya. Kebutuhan utama untuk bertahan hidup. Selain bertahan hidup, kita butuh apa lagi sih yang kita butuhkan? Tahan cantik. Bertahan cantik. Cantik supaya apa lah? Supaya tas. Supaya laku. Oh, supaya laku. Berarti kalau supaya laku pengen diapain? Disayang. Butuh tidak ibu-ibu disayang? Berarti sayang itu kebutuhan tidak? Kebutuhan pokok. Selain kita kebutuhan pokok, kita juga butuh disayang. Bayangkan ibu-ibu bangun dari sayang ke suaminya, apa yang terjadi? Jadi secara tidak kita sadari, kita kalau dulu butuhnya makan, minum, padahal di luar itu kita juga butuh kasih sayang. Betul kan? Kebutuhan sayang. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah kebutuhan. Kita ingin apa? Makan, berarti kita butuh makan. Kita ingin ingin cantik, berarti butuh skincare. Itulah kebutuhan, ya kan? Kita butuh butuh disayang. Berarti apa? Rasa sayang. Harus ada uang. Jadi apa yang kita
Betul kan? Contoh, kita makan, tujuannya apa? Kenyang. Supaya kita karena kita puasa, kita punya makanan supaya tidak Kamu makan. apa yang kita lakukan pasti memiliki tujuan dan usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ya. Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, tadi di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Tadi untuk bertahan hidup, nih kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Intinya untuk bertahan hidup itu berhubungan dengan fisik kita. Ya, bayangkan kalau kita tidak makan, kita sakit. Ya, apa? Sakit, meninggal. Berarti kan kita tidak bisa bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang utama untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Tadi ibu-ibu kasih sayang. Pertama, rasa diterima. Ibu-ibu betul itu tidak? Rasa diterima. Contoh, kita di kelompok kita, yang dua ngobrol, kita nggak diajakin. Kira-kira sedih nggak? Enggak. Nah, itu tidak berarti kita butuh rasa diterima, dipedulikan. Betul tidak dipedulikan? Betul. Butuh diperhatikan. Kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Bayangkan ibu-ibu dalam satu kelompok nih, 5 orang. Anu tiluan ngobrol, anu 2 diajakan. Kira-kira apa yang dirasakan? Korban perasaan tersinggung. Tidak dihargai. Merasa tidak dihargai. Jadi kita sebagai manusia butuh juga rasa dihargai, rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan, berhubungan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi dan diakui. Butuh tidak kita itu? Ya, harga diri. Kemudian yang keempat kebebasan. Contoh, kita mau makan. Cek si A, kamu makannya ini aja. Kira-kira padahal kamu gak suka. Berarti kita butuh kebebasan, tidak? Iya. Tuh. Ya, jadi manusia itu butuh kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan. Artinya kita bebas untuk memilih pilihan yang kita inginkan. Kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, kemudian kesenangan. Ibu-ibu, bapak-bapak butuh kesenangan tidak? Kan kita jenuh kan? Kalau setiap hari sibuk, kita juga butuh hiburan. Ada yang suka karate, ada yang senang main bola, ada yang senang main Candy Crush. Itu kesenangan. Ya? Jadi ini adalah kebutuhan utama kita ya sebagai makhluk. Jadi setiap orang itu butuh kesenangan, butuh untuk memilih, butuh penguasaan, butuh kasih sayang dan butuh untuk bertahan hidup. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kasus. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apakah yang
Dinda jika jawabannya seperti ini. Nah, tadi kan katanya Dinda pulang sekolah menangis, ya karena tidak suka dengan Bilani. Ketika ditanya oleh ibunya, jawabannya seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kira-kira Rani ini butuh apa? Butuh? Nah. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira dia butuh apa? Perhatian, saya nanti kita cek ya. Kemudian yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kira-kira dia butuh apa nih? Bosan kan? Ya. Kemudian yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Sebel sebenarnya, gambarnya tidak ditunjukin. Itu apa? Apa? Nah, coba kita cek. Jawabannya apa, Pak? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Nah, berarti dia itu sebel, marah karena apa? Karena kesenangannya tidak terpenuhi. Kemudian ibu guru tidak menyapaku, padahal aku pakai jepit baru. Dia kan udah pakai jepit nih, tapi sama bu gurunya dan sapa. Itu cantik, dari awal. Jadi dia kekurangan menunjukkan bahwa dia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan guru. Artinya apa? Dia butuh kebebasan untuk memilih pembelajaran yang sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan. Artinya dia butuh penguasaan, ya. Nah, sebetulnya banyak sekali contoh yang kita di sekolah, di murid kita, mungkin tapi kita belum meneliti sampai di situ, ya. Jadi sebetulnya ketika anak bermasalah itu kita selidiki kenapa anak seperti ini, apa yang dia butuhkan, ya. Coba. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, tentunya ibu bapak ketika ibu bapak melakukan sesuatu tentu ada dorongannya kan? Ya. Contoh, Bu Ido mau ke sekolah, motivasinya apa? Motivasinya yaitu untuk mendidik anak. Motivasinya untuk mendidik anak. Nah, jadi setiap perilaku itu pasti ada dorongan atau ada motivasi. Motivasi itu ada 3, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang pertama, yang kedua itu adalah motivasi yang eksternal, artinya motivasinya berasal dari luar. Contoh, si A ke sekolah pagi karena takut sama bu guru. Itu artinya dia motivasinya dari luar atau dari dalam? Dari luar. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, artinya misalnya dia selalu rajin karena ingin dipuji. Kasih hadiah. Nah, itu berarti motivasinya dari luar, eksternal. Tapi kalau misalkan dia ke sekolahnya karena udah ini sudah kewajiban saya, tanggung jawab saya, itu berarti motivasinya dari diri sendiri. Ya. Jadi motivasi itu ada karena takut hukuman, ya. Kemudian ada karena ingin imbalan atau karena dari dalam diri sendiri. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apakah
sudah ada yang mengenal ketiga istilah ini? Kalau hukuman? Hukuman sudah. Konsekuensi? Kemudian ya. Restitusi? Nah, di sini kita akan coba menelaah perbedaan ketiga istilah ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya? Kalau hukuman itu tidak terencana secara tiba-tiba. Contoh gini, ada anak kesiangan, kita langsung dihukum suruh lari. Itu namanya hukuman. Tidak terencana, tidak ada kolerasinya. Artinya apa? Anak kesiangan dengan disuruh lari, ada hubungannya tidak? Tidak ada. Ya, jadi itu adalah sebuah hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya kan, tiba-tiba anak datang kesiangan kita lari, nggak ada, artinya dia tidak tahu kalau dia kesiangan itu akan disuruh lari. Hukumannya kan mendadak, namanya hukuman kan mendadak, ya. Kemudian bersifat satu arah, artinya bersifat satu arah itu diberikan hanya dari guru kepada anak tanpa anak tahu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Fisik tadi suruh lari atau misalkan dibentak, dimarahi, itu adalah sebuah hukuman. Bedanya dengan konsekuensi, konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Contoh, kita sudah membuat aturan, misal ketika terlambat datang, anak disuruh diperpus, misalkan belajarnya, itu kan sudah tertulis aturannya. Jadi anak sudah tahu ketika dia datang terlambat, sudah tahu konsekuensinya, dia tidak boleh masuk ke kelas. Jadi itu bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman satu arah, anak tidak tahu apa yang akan terjadi sama dia. Tapi kalau konsekuensi, sudah ada di aturan, ya. Jadi apa yang dia lakukan itu yang akan dia terima. Murid dibuat tidak nyaman, tetap sama ya seperti hukuman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian bedanya apa dengan restitusi? Nah tadi, kalau restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tadi kalau kesiangan tidak dihukum, tidak konsekuensi, tapi diajak berdialog. Kenapa kamu kesiangan? Apa alasannya? Kemudian diajak memperbaiki kesalahan supaya jangan kesiangan lagi. Nah itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ya, kalau restitusi itu ada dialog untuk memperbaiki kesalahan dan mencari solusi, ya, begitu aja. Jadi cari nih, kalau misalkan kesiangan, ajak diskusi aja. Kamu kesiangan kenapa? Misalkan alasannya ini, coba kita cari sama-sama bagaimana supaya kamu tidak seperti ini lagi. Nah, itu namanya restitusi. Nah, coba kita lihat di sini. Mencatat 100 kali di halaman buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, atau karena terlambat di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, nanti kita bahas ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
terhubung Bu Guru. Silakan Pak dibuka jawabannya apa ya? Balutin dihukum kepala kita. Jawabannya Nah, kenapa yang terakhir serah konsekuensi? Karena itu adalah pelajaran PJOK. Jadi ada kolerasinya, ya. Ada hubungannya. Kecuali lamun pelajarannya pelajaran IPA, pelajaran IPS, bahasa Indonesia, itu kan tidak ada kolerasinya. Jadi itu hukuman. Yang lainnya sudah betul ya. Ini ada hukuman. Yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman. Keempat konsekuensi hukuman dan konsekuensi. Jadi itu cara kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Jadi ada kolerasinya atau tidak dengan apa yang dia lakukan. Nah, di sini kita coba mencermati posisi kita sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, kira-kira sudah ada yang paham ini tentang posisi kontrol dulu? Ya. Coba nanti kita telah kita ada di posisi yang mana? Silahkan Pak. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya. Kamu selalu aja salah, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Ya, jadi hukuman kita tidak mencari masalah kenapa dia bermasalah, tapi langsung memberikan hukuman, langsung memberikan sanksi. Begitu Pak? Pembuat merasa bersalah. Ya, kalau ini pembuat merasa bersalah, gurunya tetap ngomongnya lemah lembut, tapi jadi seolah-olah itu anak bersalah terhadap kita. Gara-gara kamu sih terlambat, jadi ibu dimarahin sama kepala. Atau gara-gara kamu tidak menang lomba, saya dimarahin sama kepala. Nah itu kan kita memposisikan anak sebagai kita membuat merasa bersalah kepada anak. Ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kamu harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu mau kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memberikan penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, bahwa mereka telah berbuat salah yang memberikan efek tidak baik terhadap guru. Ya, jadi kita seolah-olah membuat anak merasa bersalah terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya, positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara murid dan guru. Guru sebagai posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor antar mempengaruhi seorang. Nah, ayo bantulah demi Bapak. Jadi percakapannya lebih leluasa. Tapi ada negatifnya. Kenapa? Ketika misalnya guru tidak berlaku seperti itu, dia ngambek, ya. Kemudian posisi sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau itu ketika anak berbuat salah, langsung kamu tahu nggak aturan ini? Kamu tahu nggak ini sanksinya apa? Kamu tahu nggak? Jadi guru sebagai pemantau itu ketika anak berbuat salah, langsung dihubungkan dengan aturan. Langsung dihubungkan dengan anak. Kamu tahu nggak kalau kamu berbuat ini, kesalahan ini, tahu nggak hukumannya? Tahu nggak sanksinya? Jadi memantau kegiatan anak dihubungkan dengan peraturan. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang.
Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Tadi berdiskusi, berdialog, ya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Contoh, misalnya ketika anak menyobek buku temannya, kita tidak memarahinya, tapi kita ajak dialog, kenapa kamu begini, ya, apa alasannya, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Itu adalah posisi manajer, ya. Jadi berbedanya itu ketika kita anak melakukan kesalahan, kita lakukan dialog, kita cari solusi untuk memperbaiki. Jadi anak tidak diberikan hukuman begitu saja, tapi anak berusaha apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, coba dari kalimat yang pertama itu dikatakan oleh seorang penghukum kah, manajer kah, atau yang lain? Apa? Penghukum. Kalau yang kedua? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira itu posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah atau teman atau pemantau? Salah. Nanti kita baca. Ayo lakukan demi ibu bapak. Apa coba? Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, kamu selalu yang terakhir. Nah, kita cek jawabannya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan. Itu menghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu. Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Itu pemantau karena selalu berhubungan dengan aturan. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Ini posisinya sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisinya sebagai penghukum. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apakah ibu bapak di kelas ada peraturan kelas atau sudah keyakinan kelas? Masih peraturan. Nah, bedanya apa kalau peraturan dengan keyakinan? Ya, keyakinan itu dibuat bersama dari peraturan kelas yang kita buat bersama juga, ya. Jadi kenapa harus keyakinan? Karena kalau peraturan kelas itu kan dibuatnya satu pihak oleh guru, oleh sekolah. Anak tidak diajak berdialog, anak maunya seperti apa. Kalau keyakinan kelas, kita buat bersama diskusi antara murid dan guru. Mereka memimpikan, saya ingin sekolah kelas kita tuh seperti ini. Nah, nanti diajak dialog supaya kelas kita seperti ini. Aturan apa sih yang dapat kita lakukan supaya kita mencapai kelas impian yang kalian inginkan? Nah, disitulah akan nanti, aturannya harus seperti ini. Anak harus seperti ini, seperti ini. Dari aturan-aturan yang sudah kita sepakati, kita buat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas.
untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Tadi kalau peraturan itu kan dibuatnya sepihak, jadi anak merasa oh itu aturan itu buruk, saya belum mau seperti itu. Tapi kalau keyakinan, karena mereka yang buat, otomatis mereka yakin bahwa oh nilai-nilai ini bagus di kelas. Oh supaya kelas kita ini rapi, kan ada keyakinan yaitu kita menjaga kebersihan. Dari mana keyakinan? Dari peraturan-peraturan yang dibuat bersama antara murid dan guru, kemudian dipilih, kemudian diubah menjadi sebuah kalimat positif yang berubah menjadi sebuah keyakinan. Ya. Nah, saya sudah pernah membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bersifat kasar, berupa pernyataan universal, ya artinya kalimatnya tidak menentukan suatu latar belakang tertentu ya. Jadi universal dibuat dalam pernyataan universal sedikit saja. Jadi nggak usah banyak biar gampang diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Nah ini bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi anak dilibatkan untuk membuat peraturan yang kemudian dijadikan sebuah keyakinan kelas. Kemudian peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau pondok. Nah kira-kira yang pertama keyakinan kelas itu tentang apa? Nilai keyakinannya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai keyakinannya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa kalau dilarang mengganggu orang lain? Nilai keyakinannya. Menghargai orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Coba. Nah, dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Silakan Pak, coba jawabannya apa ya? Coba Pak. Nah, nih selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Ya, jadi nanti nilai keyakinan tadi kelas tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir 15 menit itu menghormati orang lain atau berkomitmen. Ya, dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu berarti kesehatan. Kemudian bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain bisa, bersabar juga bisa. Kemudian gunakan masker. Seatas, jangan berlari di koridor. Keselamatan atau keamanan. Nah, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi yang sebetulnya dari tadi kita sudah bahas ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi yang tadi sudah diungkapkan di awal bahwa ada 3 tahapan, ya, yaitu ada, silakan Pak, menstabilkan identitas berdasarkan bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Di sini bahwa ketika anak salah, jangan langsung kamu salah, tidak.
Tapi oh iya, kamu salahnya kenapa? Tidak apa-apa, semua orang juga bisa salah. Ibu juga dulu pernah salah. Tapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki? Ya, berdasar prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Membuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang kita ungkapkan kepada anak. Ya, itu sebagai menstabilkan identitas, mencoba menenangkan gelak kamu. Ya, misalkan anak berantem, kita pisahkan, kita bawa ke kantor, nah kita dialog, kita tanyakan sampai kenapa, ya. Mungkin yang usaha ini memang bisa berhasil, bisa tidak, ya. Tapi tidak kita langsung hubung anak kamu ini, tidak. Kita akan dialog dulu. Kamu ini kenapa seperti ini? Gak apa-apa, ya ibu maklum kamu marah. Saya mau marah karena orang tua saya diledek misalnya. Jadi kita tenangkan dulu, oh iya, misalkan kamu marah karena kamu orang tua kamu diledek. Ibu juga mungkin marah kalau orang tua ibu diledek. Ini menguatkan dirinya dulu, ya, dengan menstabilkan identitas. Kemudian kita dengan kalimat-kalimat seperti ini kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kita mencari solusi dari masalah ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Tadi kamu boleh marah karena orang tua kamu diledek. Jadi kuatkan dulu dirinya. Kemudian apa kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu. Itu adalah kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas hidup. Kemudian validitas tindakan yang salah berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan. Tadi ingat bahwa apa yang kita lakukan itu pasti untuk memenuhi kebutuhan. Nah, contoh kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu melakukan ini. Jadi itu adalah contoh-contoh kalimat validitas tindakan yang salah. Kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain. Itu contoh kalimat validitas tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah tadi anak stabil nih identitasnya, kemudian sudah validitas kesalahannya, menanyakan prinsip kontrol bahwa pada disiplin kita termotivasi intrinsik. Jadi ingat, nah sahabat, tadi tindakan yang tadi salah atau benar? Kalau salah, itu melanggar keyakinan apa? Nah, itu yang kita tanyakan kepadanya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu bayangkan kita tentang kasih ideal. Kemudian apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati di kelas? Jadi mencari anak itu supaya berubah jadi orang yang bertanggung jawab ketika anak bersalah. Nah, ini adalah contoh penerapan restitusi yang dilakukan oleh saya ya di kelas 6. Videonya lebih besar tentunya. Nah, sudah itu bikin acara. Ya, itu tadi yang saya sampaikan adalah mungkin hanya sedikit dan mungkin ya masih belum jelas. Nanti kita bahas lagi bersama di luar ini ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya. Ya, dalam posisi kontrol saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Jadi ingat, kita itu guru itu bukan lagi menuntut, tapi menuntun, mengarahkan anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, itu adalah penutup dari acara ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk para ibu dan bapak guru yang sudah berkenan hadir di siang hari ini, yang sudah sangat lelah ya dengan kondisi kita tadi pagi, sudah ngajar, sudah kerja. Terima kasih bapak guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu saudara sekalian yang telah memaparkan materinya tentang destinasi aksi nyata budaya positif. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita terapkan ataupun bisa kita implementasikan di sekolah kita ini. Dari saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bacaan ini dengan bersama-sama membacakan ayatul hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, di tahun ajaran baru ini, ya supaya kelas kita berjalan dengan baik, kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, Ibu mau tanya, kelas kalian yang kalian impikan, yang kalian dambakan ini apa sih? Kelas yang seperti apa? Ya, Rita, yang bersih, yang rapi, ada lagi impian kelasnya. Yang saudara apa lagi? Siapa lagi? Yang tertib, ya? Ada lagi? Nah, tadi kelas impian itu katanya pengen yang bersih, ingin yang rapi, yang sederhana, yang tertib. Nah, untuk mewujudkannya tentunya kita harus mentaati peraturan-peraturan kelas yang nanti akan kita wujudkan menjadi sebuah keyakinan. Nah, terus sekarang Ibu minta kalian tuliskan ya peraturan-peraturan apa saja yang kalian inginkan ya supaya kelas kita menjadi kelas yang bersih, rapi, sesuai dengan kelas yang kalian impikan. Ya sudah, nanti silakan. Yang sudah tulisnya silakan.
Kemudian di sini menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling menghormati, jujur dalam bertindak. Kemudian ini tidak boleh makan, tidak boleh ribut. Berarti harus apa? Menjaga apa? Menjaga ketertiban. Kemudian di sini jangan memakai mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti apa? Bertanggung jawab. Nah, ini adalah keyakinan yang ada di kelas kita. Kita sepakati ini sebagai sebuah keyakinan. Sepakati. Pertama, menjaga kebersihan. Kedua, disiplin dengan datang tepat waktu. Saling menghormati. Jujur dalam bertindak. Menjaga ketertiban kelas. Kemudian tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Sudah sepakat? Sudah setuju? Ini sebagai keyakinan kelas kita? Sudah, silakan mari kita tanda tangani bersama kesepakatan kelas ini. Ya, Ibu tanda tangani sebagai wali kelas. Nah, kalian silakan tanda tangan di sini. Bergantian nama dan tanda tangan. Silakan. Ya? Ayo tanda tangan. Oke, saya bukan aja. Tanda tangan sebagai keyakinan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Arihatul Aisyah dari kelas 6A. Nama saya Galih Kelpiana dari kelas 6A. Nama saya Yusuf dari kelas 6A. Penting. 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 Agar kelas bisa tertib. Jadi orang yang bertanggung jawab. Agar terwujud kelas impian. Yuanika tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Belum, Bu. Nah, Yuanika tadi saat ulangan waktu di kelas Ibu lihat Yuanika melihat hasil pekerjaan temennya ya, punya Wita. Nah, berarti Yuanika mencontek. Betul atau tidak kejadian yang tadi itu? Betul, Bu. Nah, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Yuanika pernah mencontek dengan pasti punya alasan kan? Kenapa tadi Yuanika mencontek? Coba Ibu mau dengar kenapa alasannya Yuanika mencontek? Tadi malam tidak belajar. Oh, tadi malam tidak belajar. Itu kenapa? Main atau tidur? Main. Nah, berarti ketika Yuanika tidak belajar, Yuanika tidak bisa mengerjakan soal. Ya. Yuanika masih ingat tidak tentang keyakinan kelas
kelas kita yang sudah kita sepakati dulu? Ingat, Apa keyakinan kelas kita? jujur dalam bertindak. Nah, jujur dalam bertindak ya. Nah, menurut Yuanika, yakin tidak jujur itu dibutuhkan dalam diri kita? Yakin. Yakin ya, sikap jujur itu baik untuk diri kita. Ya. Baik, kalau sudah yakin, kira-kira apa yang harus Yuanika lakukan agar tidak mencontek lagi? Belajar mengerjakan semampunya, berdoa. Iya, Yuanika sudah tahu kan apa yang harus Yuanika lakukan? Sudah. Nah, kalau Yuanika sudah tahu apa yang harus Yuanika lakukan, Bu Guru mau tanya, kapan Yuanika akan melakukan apa yang Yuanika ucapkan tadi? Mulai dari sekarang, Bu. Baik, berarti mulai dari sekarang Yuanika akan melakukan hal yang Yuanika lakukan tadi, belajar ya, kemudian berdoa. Bu Guru yakin Yuanika akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, Bu. Baik, sekarang silahkan kembali ke kelas.